Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik Hafi Wijaya selaku Koordinator KKG kelas 6 Kecamatan Maesang dan rekan-rekan guru kelas 6 se-Kecamatan Maesang. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, pada hari ini di acara KKG kita kelas 6 ini ada acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, dilanjutkan sambutan ketua KKG kelas 6, dilanjutkan kegiatan inti, doa, dan penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Koordinator KKG kelas 6 pada Bapak Taufik Hafi Wijaya SPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 6 Kecamatan Maesang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam kegiatan rutin KKG kelas 6 Kecamatan Maesang. Sholawat serta salam mari kita aturkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Bapak dan Ibu guru sekalian, pada pagi hari ini kita memiliki agenda kegiatan yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Romi. Apa itu diseminasi? Diseminasi itu adalah informasi yang telah kami terima, yang telah Bu Romi terima dalam pendidikan guru penggerak. Tujuannya yaitu supaya Bapak Ibu bisa menerima informasi dari Bu Romi dan untuk bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu dan juga di lembaga Bapak Ibu sekalian. Kebetulan Bu Romi ini adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Bondowoso. Tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin hanya itu. Kita langsung ke kegiatan inti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan pada Bapak Taufik atas sambutannya. Acara yang selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Romi Maulidah SPDSD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bondowoso. Kepada Bu Romi, saya persilahkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik Wijaya selaku Ketua Koordinator KKG kelas 6 karena telah memberikan kesempatan dan wadah kepada saya untuk melakukan diseminasi pemahaman dan pemaparan penerapan budaya positif di sekolah yang sudah pernah saya lakukan. Diseminasi ini adalah sebuah rangkaian kegiatan yang harus kami sebagai calon guru penggerak Kabupaten Bondowoso Angkatan 7 harus kami sampaikan. Sebenarnya ini tidak diharuskan di kegiatan KKG, tetapi minimal audiensnya itu 10. Kenapa saya memilih di KKG? Karena kalau di sekolah saya kan paling tidak hanya 5 guru. Jadi saya minta izin waktu itu kepada Bapak Taufik untuk melakukan diseminasi ini di KKG kita dan kelas 6 Kecamatan Besar. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru kelas 6 karena telah bersedia menghadiri acara diseminasi yang saya lakukan ini. Oke. Monggo Bapak Eldi. Ya. Sebelum kita lebih lanjut, sama seperti kita baru kenalan, jadi harus tahu dulu apa itu siapa dia. Jadi menurut saya diseminasi itu adalah proses interaksi dalam penyampaian informasi yang ditujukan kepada kelompok atau individu agar kelompok dan individu tersebut memperoleh informasi dan akhirnya dapat mengubah pola pikir serta perilaku. Adapun perubahan yang diharapkan dari diseminasi ini adalah aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi tujuan acara diseminasi ini begini. Jadi ada sebuah konsep yang saya pahami. Jadi saya berusaha menyebarkan konsep tersebut, menyampaikan informasi yang saya dapat kepada Bapak Ibu sekalian dengan tujuan nanti akan ada perubahan pola pikir yang pertama, yang kedua perubahan sikap, yang keempat adalah perubahan cara mengajar kita. Jadi tujuan akhirnya gitu. Jadi kegiatan ini nanti ketika Bapak Ibu keluar dari ruangan ini paling tidak ada informasi baru, pemahaman baru, serta keinginan baru mau seperti apa pendidikan kita. Selanjutnya sebelum lebih lanjut, saya ingin Bapak Ibu mengeluarkan pendapat gitu. Apakah hakikat pendidikan menurut Bapak Ibu? Monggo siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya. Jadi menurut Bapak Ibu kira-kira selama ini menurut Bapak Ibu itu pendidikan apa yang Bapak Ibu yakini? Monggo tidak apa-apa. Tidak mungkin saya gigit gitu. Monggo siapa? Kalau menurut saya, kalau pendidikan itu berdiri Pak Aldi. Komisi izin menjawab. Apa sih pendidikan menurut Bapak Ibu? Kalau menurut saya pribadi, pendidikan itu suatu proses belajar yang kita pelajari dari sejak kita mulai dari lahir kemudian sampai sekarang. Pendidikan itu menurut saya tidak hanya kita pelajari di sekolah. Kita kan memang sebagai pelajar belajarnya di sekolah, tapi menurut saya pendidikan itu kita pelajari di semua aspek kehidupan, baik itu di masyarakat. Ya kalau kita sendiri, saya masih kecil dari orang tua saya, guru-guru ngaji, guru sekolah dan lain sebagainya. Jadi proses belajar yang kita pelajari dari kita lahir sampai kita dewasa sampai saat ini. Mungkin masih kecil saya diajari oleh orang tua saya, nak kalau bersalaman kamu kalau bisa pakai tangan kanan, nah pakai tangan kanan kan sampai sekarang. Beda dengan kita di luar negeri mungkin pakai tangan kiri boleh, tapi kalau di budaya kita kan pakai tangan kanan dulu. Terus kalau mau ke rumahnya orang ucapkan salam, beri hai. Kalau hai itu kan ke temenmu, nah itu kan ya didikan yang sederhana, cuma kan yang kita pakai sampai sekarang. Terus kalau ke guru,
Bu, apa kan cara penyampaiannya beda. Kalau kita lewat di sekitar rumah kita, kadang orang-orang sendiri kita nggak beri pelajaran sama kita mau lewat tidak udah gitu, baca telepon, itu kan pendidikan dari lingkungan sudah. Beda dengan di kota. Kalau di kota mungkin lewat aja sudah gitu. Itu mungkin ya pendidikan dan lebih luas lagi. Ya mungkin itu lagi. Mungkin kita bakal dari teman-teman lain. Terima kasih untuk Aldi, mau tepuk tangan dulu untuk Pak Renaldi. Memang karena sudah monggo sebelah kiri, kira-kira Bu Eni. Bu Eni. Ini artis cakep. Ada apa-apa, monggo pendidikan adalah Kita berdiri. ini tunggu biar daerahnya. Dan tidak apa-apa. Ini kan pemahaman kita ya. Pemahaman kita dalam arti sementara ini, selama ini pendidikan itu bagi kita apa? Pendidikan itu kalau menurut saya ya suatu pembelajaran, di mana pembelajaran itu tidak hanya kognitif ya, tapi sikap mental yang dapat merubah perilaku seseorang. Itu aja kan? Terima kasih Bu Eni, tepuk tangan dulu untuk Bu Eni. Mungkin ada yang lain? Tidak ada? Monggo, Panang? Monggo Panang, maju Panang. Biar kelihatan Pak. Biar kelihatan syuting. Maaf tadi tidak bisa. Lagi muda. Diseminasi. Menurut saya pendidikan itu adalah sesuatu yang kita peroleh baik dalam tahapan masih balita, dewasa, atau pada waktu usia kita sudah tua. Pengalaman melakukan hal-hal tertentu yang dianggap kita itu baik dan buruk kita bisa dapatkan dalam pendidikan ini. Berarti pendidikan itu adalah suatu apa yang kita dapatkan dari orang lain yang menurut kita baik dan buruk, boleh kita terima, boleh kita hindari, dan di mana pendidikan itu adalah suatu hal yang kita dapatkan dan kita bisa memilah mana itu yang baik dan mana itu yang buruk. Terima kasih. Terima kasih. Ulangan dulu teman-teman. Oke. Jadi menurut saya ambil kesimpulan, tidak ada yang betul dan salah, karena apa itu adalah pemahaman kita masing-masing. Sama seperti kita bertanya pada siswa kita. Lanjut. Jadi menurut Pak Renaldi, Bu Eni dan Pak Anang, jadi intinya itu kan pendidikan itu adalah proses belajar, memilah mana yang baik dan tidak. Selanjutnya, jika dalam pertanian, di manakah posisi peran kita sebagai guru? Di sini ada 3 poin. Misalkan di sini adalah petani, ini benih, ini ladang. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kita sebagai guru posisinya sebagai apa? Sebagai petani kan? Oke, sebagai petani. Benih jagung di sini sebagai apa? Sedangkan ladang adalah sekolah. Jadi di sini adalah tugas kita menanam benih di ladang yang sudah ada. Lanjut. Nah, ini adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi guru diibaratkan sebagai petani kehidupan yang siap menebar benih atau siswa tadi ya Bapak Ibu di lahan yang telah dipersiapkan atau sekolah dan merawat benih tersebut dengan baik. Misalkan begini, benihnya sudah bagus, kita beli juga benih yang sudah bagus, kita tanam, lahannya juga bagus, tetapi tidak dipupuk dengan baik, tidak diairi dengan baik, tidak dirawat dengan baik, kira-kira akan tumbuh menjadi benih yang bagus atau tidak? Tidak. Tetapi misalkan kita beli benihnya yang biasa saja, namun kita pupuk dengan baik, kita
Jadi benih itu sudah membawa ya, jadi benih unggul juga ada, benih biasa juga ada, tetapi yang menentukan baik tidaknya, yang menunjukkan baik tidaknya adalah kita sebagai petani. Selanjutnya, pendidikan adalah menuntun. Menurut Bapak Ibu, kira-kira selama ini yang kita lakukan menuntun apa tidak? Menuntut apa menuntun? Menuntut dan menuntun. Ini saya pribadi ya, saya awal-awal mengikuti guru penggerak. Yang saya rasakan saya belum menuntun, tidak terlalu banyak, hanya sedikit saya menuntunnya. Kenapa saya terlalu banyak menuntun? Kenapa? Karena saya terikat dengan kriteria kebutuhan minimal. Ada yang harus kita capai, terus ada materi yang harus kita tuntaskan. Jadi kita membawa anak-anak didik kita sesuai apa yang kita inginkan. Tetapi itu salah. Kalau menuntun, ibaratkan kita punya anak-anak masih mau belajar berjalan, kita tuntun. Apakah kita mengajak anak-anak kita tersebut berlari sesuai kemampuan kita atau sesuai dengan kemampuan anak-anak kita? Sesuai kemampuan anak-anak kita. Nah, itulah seharusnya yang harus kita lakukan. Ketika saya awal mengikuti guru penggerak, itu mementahkan bahwa selama ini yang saya lakukan salah. Jadi ketika anak itu tidak tuntas, kita berusaha sekuat mungkin, harus tuntas. Bisa tidak bisa, kamu harus bisa. Betul? Sebenarnya itu yang persepsi saya sendiri itu, berarti selama ini yang saya lakukan itu salah. Selanjutnya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ada kata kodrat, ya. Kodrat itu adalah sesuatu yang sudah melekat pada manusia sejak mereka lahir. Di situ kita ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam anak itu adalah bermain, ya Bapak Ibu. Sedangkan kodrat zaman adalah kita menyesuaikan apa yang kita sampaikan sesuai perkembangan zaman pada saat ini. Misalkan kapan hari Pak Lutfi menyampaikan tentang edukasi IT, ya? Tentang Google Site, jadi bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Jadi yang ketiga, pendidikan menghamba pada murid. Kata-kata menghamba jangan kita identikan dengan sesuatu harus bersujud, ya. Jadi menghamba itu artinya kita mengedepankan kepentingan anak-anak didik kita, bukan kepentingan kita, tetapi kepentingan anak-anak didik kita. Lanjut, Pak Aldi. Di sini ada 3, ini mungkin Bapak Ibu sudah biasa mendengar, ya. Ini adalah semboyan atau metodologi pendidikan untuk Ki Hajar Dewantara. Yang pertama Ingarso Sungtulodo, yang kedua Ingmadio Mangunkarso, ketiga adalah Tuturi Handayani. Jadi sebagai seorang guru, kita itu harus di depan, di tengah atau di belakang punya peran sendiri-sendiri. Bagi kita di depan, bagi kita adalah sebagai teladan. Jadi kita harus memberikan teladan kepada peserta didik kita, entah cara kita bersikap, entah cara kita berbicara, berinteraksi dengan orang lain. Jadi apa yang kita lakukan adalah teladan bagi anak kita. Yang kedua, di tengah kita harus mampu melibatkan diri, membangkitkan semangat peserta didik. Itulah sebenarnya yang susah kita lakukan. Bukan Bapak Ibu saja, ini saya pribadi, saya bicara saya sendiri pribadi. Semangat orang itu naik turun, gitu. Itu yang saya rasakan begitu. Kadang kita merasa, kalau saya pribadi, ketika saya semangat, saya lakukan apapun kalau pembelajaran itu dulu sebelum saya ikut guru penggerak. Ketika tidak bisa dipungkiri, manusia itu kadang capek, lelah, gitu. Jadi ketika itu semangat menurun. Jadi kadang pada saat itulah PR bagaimana kita biar bisa tetap semangat. Sekarang Bapak Ibu renungkan, kira-kira selama ini pembelajaran kita sudah betul apa tidak? Kalau saya pribadi tidak. Kenapa? Karena kita masih terbayang-bayang pada pembelajaran konvensional. Konvensional berarti transfer pengetahuannya cuma dari saya kepada siswa. Jarang sekali kita memberikan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Terbatas pada saya saja menjelaskan, siswa tidak dilibatkan secara langsung, jarang begitu. Ini saya pribadi. Oke, selanjutnya Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan, semangat kerja
Di sini kita sampai pada nilai dan peran guru. Jadi dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus menilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid itu sendiri. Yang pertama, guru tersebut harus mandiri. Yang kedua, guru itu harus reflektif. Yang ketiga, guru itu inovatif. Yang keempat adalah kolaboratif. Yang kelima adalah berpihak pada murid. Ini adalah guru impian, ya Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu di sini, adakah yang sudah merasa memiliki kelima nilai tersebut? Belum. Cuma kalau 1 sampai 5 pasti sudah dimiliki. Oke, kalau saya pribadi merasa tidak bisa, masih belum lengkap, belum lima-limanya saya miliki. Next dulu, Pak Lutfi. Oke, kita kupas satu-satu. Oke, mandiri. Sebagai seorang guru kita harus mampu memotivasi diri kita sendiri untuk selalu meningkatkan kemampuan diri sehingga kita mampu membuat perubahan yang baik untuk lingkungan ataupun untuk diri sendiri. Contohnya, jadi mengikuti pelatihan, mengikuti program seperti program guru penggerak itu harus dari diri kita sendiri. Saya tanya Bapak Ibu, sekarang kalau ikut pelatihan ingin dapat ilmunya apa? Ingin dapat sertifikatnya? Sertifikatnya. Ini sama dengan saya. Saya ikut program guru penggerak, motivasi awalnya bukan karena saya di dalam ini, pokok ikut saja. Terus dukungan dari kepala sekolah. Jadi itu yang susah masih ya, mandiri. Jadi apapun yang ingin kita lakukan belum diri dari kita sendiri. Jadi masih ada paksaan dari pihak lain. Yang kedua adalah reflektif. Kalau ini pasti sudah yakin saya Bapak Ibu sudah reflektif. Jadi mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan, jujur dan menerima kekurangan diri, membuka diri terhadap kritik dan saran, serta mencari solusi demi perbaikan pembelajaran. Ini sudah pasti dilakukan di Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sering sharing. Misalkan istirahat kita sharing kepada teman-teman sejawat kita, atau membicarakan entah itu apa kejadian di kelas tadi apa, bagaimana pembelajarannya. Kalau saya gitu biasanya. Yang ketiga, kolaboratif, membangun kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah disertai rasa tanggung jawab. Kalau ini pasti sudah dilakukan, karena di sekolah Bapak Ibu pasti ada komite, oke? Orang tua pasti sering ke sekolah. Jadi setiap akhir semester atau ada kegiatan apa, kita mesti berkomunikasi, berkolaborasi dengan wali murid. Yang keempat adalah inovatif. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus berinovasi dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa dan meningkatkan pendidikan. Jadi inovatif itu diibaratkan adalah sesuatu yang kita lakukan di luar peraturan. Misalkan membuat media yang tidak pernah ada, yang tidak digunakan. Misalkan dulu Pak Lutfi itu membuat mix dengan Google Form, gitu. Jadi anak-anak itu waktu itu apa Pak Lutfi? Materinya? Apa namanya? Ciri khusus tumbuhan. Jadi tidak hanya dari buku saja, yang dilakukan Pak Lutfi itu waktu itu membuat soal dengan Google Form. Jadi anak-anak itu diberi Chromebook ya, HP. Jadi dengan itu metode soalnya juga bervariasi. Itulah. Jadi kenapa itu tidak pernah ada. Biasanya kita kan menjodohkan hanya melalui buku saja. Itu yang disebut inovasi. Selanjutnya berpihak pada murid. Tugas guru adalah menuntun. Dalam proses menuntun, siswa diberi kebebasan dalam belajar, berpikir, membangun sendiri pengetahuan mereka. Guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai pusat pembelajaran. Tugas kita adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan siswa secara aktif. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, selama 1 bulan kira-kira pembelajaran di luar kelas atau pembelajaran kelompok atau pembelajaran dengan metode PJBL atau PBL berapa kali sebulan? Sebulan, jangan seminggu ya, sebulan. Pak Taufik berapa kali? Saya tanya guru-guru yang super ya. Sebulan berapa kali Pak? 1 kali. 1 bulan 1 kali?
Bu Linda, Bu Eni, kan Kenapa ya? tapi pasti dilakukan ya, Bu Mimin, Melihat materi. Melihat materi. Pemilihan 2 kali ya 2 kali. berarti ketua komisional ya Bu Mimin. Pasti ini masih di belakang. Kak, saya sendiri gitu. Kalau ini kan membutuhkan memang sarana dan prasarana gitu, dan biaya. Tetapi tergantung pada kreativitas kita masing-masing. Gitu. Kalau saya karena sekolahnya saya di gunung, saya tidak pernah menggunakan sesuatu yang nggak bisa. Kalau saya dulu di kota, anak-anak saya suruh bawa apa, tapi bisa. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi tergantung kreativitas kita untuk melakukan pembelajaran agar sesuatu terlibat. Meskipun hanya dalam kelompok kecil lah, menggunakan barang-barang bekas itu bisa. Cuma ini pada diri saya pribadi. Jadi sebulan betul kata Bapak Ibu, paling 1 kali 2 kali. Kenapa? Karena tadi itu kita dituntut oleh ketuntasan belajar, harus tuntas, materi harus tuntas sesuai program semester kita. Nah, itulah yang harus kita rubah sebenarnya. Ini namanya impian gitu Bapak Ibu. Dulu saya waktu ikut guru penggerak di awal-awal, bisa apa tidak seperti itu. Kalau melihat idealnya, mimpinya bagus. Tetapi untuk melakukan itu dan membutuhkan proses. Kalau menurut saya, kalau idealnya, mimpinya itu bagus. Namanya mimpi itu kan angan-angan, di keinginan. Tercapai atau tidak kan tergantung kita. Karena saya pribadi juga menganggapnya tidak bisa seinstan itu untuk melakukan sebuah perubahan pendidikan. Next, Pak Lutfi. Ini adalah peran yang tadi menjadi pimpin pembelajaran, mewujudkan komitmen murid, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, menjadi coach bantu guru lain. Ini mungkin sudah kita lakukan. Pemimpin pelajaran berarti kita harus mengkondisikan pembelajaran anak-anak kita, memfasilitasi anak-anak didik kita, mewujudkan kepemimpinan murid. Ini yang harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena kita membuat siswa kita mandiri. Karena kita jarang melakukan pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung, otomatis ini harus kita tingkatkan. Jadi mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi murid yang bisa memimpin diri mereka sendiri adalah murid yang sudah mandiri. Menggerakkan komunitas praktisi seperti KKG kita sudah melaksanakan di Bapak Ibu rutin setiap bulan. Mendorong kolaborasi, ini yang susah dilakukan kalau di sekolah saya. Kenapa? Pola pikir orang tidak sama, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu sendiri sekolah saya di atas, jadi pola pikir guru-gurunya Anda paham, ya itulah yang jadi PR saya. Menjadi coach untuk guru lain, ini biasa Bapak Ibu biasanya pernah dilakukan lah. Coach itu kan pelatih. Bagi guru misalkan kita selesai pelatihan, menurunkan ilmu kita, seperti saya CGP, menurunkan ilmu saya kepada Bapak Ibu. Lanjut, next. Visi guru di sekolah Bapak Ibu sudah ada visi sekolah ya? Tapi belum ada visi guru. Saya pribadi tidak ada. Dalam upaya mewujudkan proses menuntun anak dengan nilai dan peran yang telah kita miliki, maka diperlukan visi dengan mempertimbangkan aset serta kekuatan. Aset itu apa Bapak Ibu? Aset kalau di sekolah kita itu apa? Kekayaan? Yang kita miliki. Contohnya kalau di sekolah apa aset kita? Bisa sarana-sarana apa lagi? Setelah itu aset yang penting bagi kita apa? Siswa. Betul. Jadi aset utama kita adalah siswa kita. Kekuatan yang telah dimiliki, visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Pencapaian visi inilah yang memerlukan waktu dan proses serta kegigihan dalam mereformasi kebiasaan yang telah ada. Jadi ketika kita ingin merubah pola pikir kita, kita akan berlari ya Bapak Ibu. Jadi hari ini adalah start bagi kita, bagaimana kita akan membayangkan anak-anak didik kita atau sekolah kita akan seperti apa. Jadi itu kan mimpi. Mimpi itu bisa dicapai, bisa tidak, tergantung pada perjuangan kita. Tujuan akhirnya sebenarnya
berangkat dari tadi itu adalah filosofi pemikiran kehadiran pendidikan, nilai dan peran guru. Setelah itu lanjut ke visi guru. Yang keempat nanti adalah budaya positif. Dan akhirnya kita akan mewujudkan seorang pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, siswa-siswa yang memiliki nilai kemandirian, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kembali lagi pada materi dari awal. Jadi menurut Bapak Ibu tadi filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan apa tadi? Hakikatnya apa boleh kan? Sama rasa, sama rasa, sama rasa, Rasa apa? sama. Jadi intinya adalah filosofi KD itu kita harus berubah dari menuntut menjadi menuntun. Merubah pola pikir kita bahwa belajar hanya dari guru kepada siswa, tetapi dirubah menjadi siswa adalah pemeran utamanya. Lanjut, next, Pak Aldi. Iya Pak, biar nggak ngantuk ya Pak. Oke, ini adalah konsep utamanya budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku, sampai segitiga restitusi. Next, Mas Aldi. Oke, sekarang silakan mencari pasangan di sebelahnya, Bapak Ibu. Berhadapan. Cobalah berangkat. Kita lakukan monggo berdiri biar tidak ngantuk. Monggo berdiri. Yang di sini juga ya. Sari. Berhadapan gitu Pak Ibu. Oke, permainan adalah cobalah buka. Jangan yang aneh-aneh ya Pak Anang. Jadi kepalkan salah satu tangan Anda. Ibaratkan di sana Anda memegang sesuatu yang sangat berharga. Pasti di dalam hidup Anda kan ada yang sangat berharga, ya? Entah itu keluarga, entah itu pekerjaan atau apapun yang berharga. Jadi sebelah kanan atau sebelah kiri boleh. Ibu nggak berhadapan dulu, Bu Ayu dengan Bu Eni. Kalau Bu Ayu sebelah kanan, Bu Wiwi sebelah kiri yang menghafal. Oke. Ah, betul. Ada Pak Aldi. Oke, betul. Mas gini baca. Sabar. Setelah itu, nanti hitungan ketiga. Saya kanan. Loh. Contoh. Ada repot. Jadi misalkan ya ini ada Pak Renaldi dan Pak Ari. Ada pada Pak Aldi dan Pak Ari. Coba kanan. Pak Aldi kanan. Ini. Coba dipegang. Jadi nanti saling membuka, berusaha dibuka gitu. Jadi yang sesuatu berharga itu jangan kepal. Nanti lawannya akan berusaha membuka. Ini nomor ketiga ya. Bisa dimulai. Mulai lagi. Oh, tadi lagi. Jadi misalkan Pak Aldi yang kanan, Pak Ari yang kiri. Yang kanan sama kanan ya. Jadi tangan yang satunya akan berusaha membuka. Buka-bukaan. Oke, sabar, bisa dipahami? Oke, kita mulai dari 3, 1, 2, Memang sampai tiga. Jadi ibaratkan itu adalah hal yang bukan apa-apa. Kalau yang kanan tidak apa-apa. Oke, sabar 2000. Oke, selesai.
Aldi. Kira-kira tadi yang dilakukan untuk membuka kepala temannya apa? Ya kayak itu tadi kan saya paksa. Tapi kalau saya ini untuk ditahan. Oh gitu. Ada bisa buka kan enggak? Bisa cuma pakai tenaga ini. Oh, oke, Pak Ari sekarang tadi terbuka apa enggak kepalanya? Terbuka. Oh, terbuka juga. Mana muat kamu, Pak? Karena usahanya saya masih setengah-setengah. Terbuka apa enggak kalau tengah-tengah? Enggak, kemudian saya minta izin untuk dibuka. Iya, terima kasih teman-teman kita semua. Itu yang diibaratkan misalkan gitu Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Kira-kira kita bersedia memberikan dengan sukarela apa tidak? Tidak. Oh, tergantung Ibu. Oh iya, Bu, betul Bu. Jika minta izin. Bukan orangnya. Iya, betul. Kita perlu usaha apa tidak untuk membuka tadi itu? Perlu. Sangat Perlu perlu. Pak. Oh, perlu Pak. Terus kenapa? Perlu dijelaskan. Oh, perlu dijelaskan. Enggak, kalau Cara supaya bisa membuka itu ada triknya. oh, ada triknya Pak. Beri Pak triknya Pak. Ketik Dari DA. hati ke hati. Oh, sudah sampai juga. Kira-kira yang bisa membuka dan tidak tadi itu misalkan kita berusaha mempertahankan itu adalah kemauan dari diri kita apa kemauan dari luar untuk mempertahankan Dari dalam diri diri kita. Jadi itulah siswa kita. Seharusnya selama ini kita memaksa siswa kita apa tidak? Memaksa. Kadang memaksa, kadang memaksa. Next dulu Pak Aldi. Jadi intinya adalah tidak ada yang bisa menggerakkan hati kita kalau itu bukan hati kita sendiri. Ini Bapak Ibu. Lanjut. Jadi ini pembelajaran yang baru. Ini adalah stimulus dan responnya adalah pengetahuan kita awal dulu sampai akhir Pak Ibu. Jadi kita menganggap kebutuhan siswa kita itu sama. Jadi kita memberikan pembelajaran sama tidak? Enggak, anak siswa 36, anak 9, anak 12 sama kan ya? Padahal kemampuan mereka tidak sama, berbeda-beda. Dan kita harus merubah ke kebutuhan mereka berbeda. Gitu Ibu. Orang nggak berbeda kalau berbeda. Karena menurut saya itu ada yang sangat pandai dan yang tidak. Ada soalnya yang saya berikan juga berbeda. Walaupun sama. Tangan dulu. Selanjutnya ini sama ya, kelihatan sama. Mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira ketika kita mentransfer ilmu pada peserta didik kita, kita mau mereka pemahamannya sama dengan kita apa tidak? Sama, ya. Seharusnya sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Jadi intinya kita harus sering membiasakan anak-anak didik kita mengeluarkan pendapat mereka. Karena saya pribadi, saya jarang sekali melibatkan siswa dalam diskusi. Jadi saya selalu mentransfer ilmu dari saya pada siswa saya. Itu yang selama ini saya lakukan sebelum saya melakukan guru penggerak. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, betul apa tidak? Misalkan ada anak didik kita membawa mainan ke dalam kelas saat pembelajaran, kita melihat itu buruk apa tidak? Buruk. Ketika anak datang terlambat, buruk apa tidak? Buruk. Menurut kita ya selama ini. Nah, itu ada kita rubah menjadi perilaku tersebut memiliki tujuan. Misalkan mereka kadang bosan, makanya mereka itu bermain di dalam kelas. Dia ngobotan. Nah, jadi kita harus memikirkan kenapa anak itu begitu. Kenapa anak itu kok bicara? Misalnya bicara jauh dia terus, mesti begitu. Saya juga begitu biasanya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira siswa bisa kita kontrol ya? Pemahaman kita betul nggak betul? Pemahaman kita bisa mengontrol siswa? Kita mengontrol siswa? Bisa, misalkan kita memaksakan anak-anak, memproteskan anak-anak datang tepat waktu, ya, kita kan memaksa. Setelah itu hanya Anda
bentuk kesadaran diri mereka, kemauan mereka belajar sendiri. Jadi selama ini mereka melakukan tugas-tugas mereka kadang takut dengan hukuman kita. Kalau saya pribadi, kalau udah kerjakan PR atau apa, saya beri soal lebih banyak kan gitu. Ya. Jadi bukan dari diri mereka sendiri. Selanjutnya saya bisa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi dibujuk gagal berarti dihukum. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang kalah. Lanjut. Yang penting. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu lagi, apa yang melintas di benak Bapak Ibu saat mendengar kata disiplin? Monggo, yang belum bersuara. Disiplin kira-kira pertama yang kali terlintas apa? Ketika ada kata-kata disiplin, Pak Marzuki. Disiplin itu mematuhi progres. Kalau menurut saya, Bu Romi, disiplin itu mematuhi segala peraturan yang ada di sekolah masing-masing. Begitu aja, Bu Romi. Monggo, lainnya setuju? Tanpa oke, mari monggo. Jadi Pak Abdul. Menurut saya disiplin itu ya sama dengan Bapak, namun disiplin itu melakukan sesuatu pada waktunya. Lebih kepada, oh sekarang ini bukan waktunya berbicara nak, nanti setelah istirahat boleh kita bicara. Terima kasih. Kenapa Pak? Lucu Pak. Tepuk tangan dulu untuk Pak Marzuki dan Pak Ari. Jadi betul kata Pak Marzuki, betul kata Pak Ari, sama-sama betul gitu. Ketika anak itu tidak melakukan yang Pak Marzuki lakukan, Pak Ari lakukan, kira-kira ada hukumannya apa tidak? Himbau. Konsekuensi, betul. Apa lagi? Hukuman. Hukuman, Bapak. Peringatan. Peringatan termasuk hukuman atau bukan? Bukan. Ditegur saja. Lanjut next dulu Pak Adi. Karena kita harus berangkat dari awal dulu. Ya, tadi betul kata Pak Marzuki, ketika ada kata disiplin, kita akan menghubungkan dengan kata tata tertib, teratur tadi kata Pak Ari, dan kepatuhan pada peraturan. Betul ya Pak Ari? Tadi Pak Ari bilang karena sekarang waktunya pelajaran, bukan waktunya bicara. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu adalah hal yang sangat berbeda. Sekarang kita akan belajar tentang disiplin positif. Jadi yang kita bahas tidak ada hukuman, ya Bapak Ibu. Lanjut next, Pak Ali. Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu lagi. Saat ini motivasi apakah yang mendasari tindakan siswa-siswi Bapak Ibu sekalian? Ketika saya bertanya, misalkan saya belajar karena paksaan atau saya belajar karena kesadaran? Yang merasa siswanya belajar karena paksaan, monggo angkat tangan. Pak Lutfi? Ada. Oke, monggo angkat tangan. Yang merasa belajarnya karena paksaan? Yang merasa full kesadaran. Saya juga udah angkat tangan, bukan ada. Yang selanjutnya, saya melakukan tugas karena takut hukuman atau saya melakukan tugas karena pujian. Yang siswanya ingin dipuji melakukan tugas itu kira-kira ada apa tidak? Banyak. Yang karena takut dengan hukuman ada apa tidak? Pasti Bapak Ibu. Yang selanjutnya saya melakukan tugas karena saya sadar dan bertanggung jawab, ada apa tidak? Ada. Mayoritas apa minoritas? Minoritas. Sama dengan siswa saya. Terhadap tugas saya sebagai pelajar. Misalkan, betul Pak Anan, karena jadi memang ini adalah yang harus kita tumbuhkan. Jadi tujuan kita di sini kita belajar bagaimana cara menumbuhkan kesadaran tadi. Next. Berlaku
sendiri. Bergurau, terlambat datang ke sekolah, kira-kira kenapa? Orang tuanya biasanya betul. bangun. Betul, mungkin terlambat datang ke sekolah. Belum sarapan. Betul. Jadi sebelum kita marah atau menghakimi siswa kita harus tahu kenapa. Kalau datang terlambat pasti kita tanyakan. Tetapi kalau misalkan dia tidak mengerjakan tugas tepat waktu, iya betul. Terus berbicara dalam kelas, pasti langsung kita marahin. Maksudnya kita langsung kita tegur kan tanpa kita tanyakan dulu. Kira-kira kenapa? Oh, ini tanyakan dulu. Hebat. Ada Itu akan berbagi. Lanjut, next dulu, Aldi. Oke, kita lihat. Jadi biar kita tahu, maka kita harus tahu dulu 5 kebutuhan dasar manusia, Ibu. Next dulu Pak Aldi, keterangannya di sampingnya soalnya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan oksigen. Ini meliputi sandang, papan, dan pangan. Misalkan siswa kita ngantuk dalam kelas atau tidak konsentrasi belajarnya, bisa belum sarapan dari rumah? Belum ya Ibu? Semuanya Tidak sarapan dari rumah. semuanya. Jadi seharusnya kita tanyakan dulu. Pasti kalau ini pasti sudah kita bisa mendeteksi. Oke. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Ada tidak siswa Bapak Ibu yang jahil kepada temannya gitu ya? Ambil buku temannya atau ambil pensilnya atau mengganggu. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk mereka kurang kasih sayang gitu Ibu. Jadi mungkin mereka suka mereka cari perhatian, betul, dari perhatian untuk diberikan kasih sayang. Selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Di kelas Bapak Ibu kira-kira ada siswa yang paling ditakuti apa enggak dengan teman-temannya? Oke. Jadi sebenarnya siswa atau kita biasanya membutuhkan penguasaan. Kenapa? Karena anak tadi merasa kalau saya ditakuti, saya adalah yang paling berkuasa, betul. Jadi itu sebenarnya kebutuhan anak-anak didik kita. Itu harus kita cari solusi bagaimana tidak jadi jurang pisah antara siswa tersebut dengan siswa yang lain. Selanjutnya adalah kebebasan. Ini adalah kebutuhan untuk bebas, akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang dimaksud kebebasan dalam arti belajar dalam kebebasan gitu. Selama ini kan saya pribadi membuat suatu pembelajaran dengan skema saya tanpa mempertimbangkan kebebasan mereka. Dalam arti lebih banyak transfer ilmu saja dari saya ke siswa, tetapi kurang melibatkan siswa dalam interaksi yang sesungguhnya, interaksi mereka sendiri antar siswa. Jadi misalkan kita pakai jigsaw, itu betul sekali. Kita pakai bermain peran, betul sekali. Kenapa? Mungkin selama ini yang saya pakai adalah ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi. Jadi jarang kita menggunakan role model, jigsaw. Kenapa? Karena saya berpikir siswa saya tidak bisa. Itu adalah mindset saya yang salah. Jadi ketika saya mencoba, memang butuh kerja keras dan waktu, bisa, tapi tidak bisa 100% dan cepat. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk bermain dan tertawa. Kira-kira di kelas Bapak Ibu ada tidak siswa yang ketika diajar oleh guru lain tidak senurut atau tidak sepatuh kepada Bapak Ibu sekalian? Tidak ada ya. Kenapa? Karena itu hanya mereka ingin senang saja. Jadi karena terbiasa dengan kita yang membelenggu mereka, ketika dapat guru yang tidak terlalu membelenggu, mereka akan melakukan kesenangan mereka kepada guru tersebut dengan cara misalkan tidak mendengarkan, gitu. Yang kedua kadang bergurau. Jadi semua itu sebenarnya kebutuhan mereka. Jadi dalam pembelajaran kita seharusnya kita memperhatikan 5 dasar tadi. Lanjut, next dulu. Sebelum lanjut, monggo berdiri dulu Bapak Ibu. Penting boleh suka kencing lah. Siap berdiri. Berdamai.
Jadi biar tidak ngantuk, masa saya saja yang berdiri. Saya ingin duduk juga sebenarnya. Oke. Nanti diikuti apa perintah atau aba-aba dari saya, ya Bapak Ibu. Kita lihat konsentrasinya yang sampai detik ini masih full konsentrasi siapa saja. Nanti aba-abanya adalah mungkin beliau kalau Pak Sandi sama Pak Lutfi sudah tahu, pasti lebih konsentrasi pertanyaannya sudah tahu. Jadi aba-aba yang saya lakukan harus diikuti dengan awalan kata Simon. Misalkan saya bilang kata Simon, angkat tangan kanan ke atas. Ketika tidak ada kata-kata Simon, jangan diikuti. Paham Bapak Ibu? Coba dulu kata Simon, tangan kanan diangkat ke atas. Kata Simon, tangan kanan turunkan. Tangan kiri naik ke atas. Kita mulai sama-sama paham ya? Kata Simon, tangan kanan naik ke atas, tangan kiri turun. Tangan turun. Monggo yang mau duduk silakan duduk berarti. Kata Simon, tangan kanan turun. Kata Simon, tangan kanan pegang perut. Kata Simon, hormat ya. Tegak gerak. Yang masuk turun silakan duduk berarti. Tapi pengen main dulu. Tidak boleh maksa. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Yang tepuk tangan berarti sama ya, karena tidak ada kata-kata. Kata Simon, masih hormat ya Bapak Ibu? Kata Simon tegak gerak. Kata Simon maju satu langkah. Kata Simon maju satu langkah. Oke, mau langsung maju agak. Kata Simon maju satu langkah. Oke. Kata Simon tangan pegang hidung. Tangan menentunya aku itu kayaknya. Kata Simon tangan kiri pegang perut. Kata Simon tangan kanan turun. Tangan kiri turun. Wah hebat, jadi tepuk tangan dulu untuk opa aku mulai dulu. Ikut tepuk. Kata Simon bilang satu. Kata Simon bilang tiga. Terima kasih, boleh duduk kembali Bu Lingga, Pak Anang dan Pak Arif. Awas jebakan. Saya nyanyi saja bukan dari mana. Lanjut. Pak. 5 posisi kontrol, monggo bisa sambil di samping Bapak Ibu. Simon. Mbak tepuk tangan Simon, Mbak Simon. Mau pakai itu Simon. Kakak Simon, kakak aku. Kata Simon sudah habis. Bersih ya. Monggo Bapak Ibu terima dulu. Kata Simon sudah habis.
Ini yang Paling HDMI. Simon duduk. tadi ulang lagi nih. Simon berjuang. Simon berdiri berjuang. Darah. Salah satu program minimal posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang minimal posisi kontrol yang digunakan pengendalian besar dan contoh penerapannya. Minimal posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghitung, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nenden dalam pembahasan 26 dilihat dari mana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Dasar penalas. Gak kapok sih kamu. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, rumah kali sekalian. Biar kamu cepat. Posisi penghitung biasanya berjalan dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. Yang kedua adalah posisi membuat rasa bersalah. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa meminta kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan pulang lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sehat. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Maaf.
Posisi terhadap rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung mengerti, namun kata-kata yang diutarakan membuat Nurul merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika Nurul mengambil posisi terhadap rasa bersalah, Nurul akan memandang dirinya yang bersalah, dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, sudah jam berapa ini, Nak? Siapa yang Selamat pagi ya, sayang. Iya, habis ibu saya udah mengantar saya dulu. Kamu Iya bu, saya memang banget tadi. Jadi biar usaha rincang tetap nggak kekenjar bu. ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi, bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi nyaman, Nurul berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, kemudian, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga nilai Wah, habis dong. Oh masih loading. Sudah habis, nggak ada download full, nggak kita download sama kartunya sampai akhir. Downloadnya cuma sampai sini, downloadnya. Yang ke download cuma sampai sini. Enggak tidak bisa. Nggak sampai selesai downloadnya. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya berarti dia apakah? Nggak sampai selesai downloadnya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Sebenarnya tadi masih separuh nih. Tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Jadi di sini kita memantau anak didik kita. Yang selanjutnya sebenarnya saya ingin menunjukkan adalah manajer ya. Sekarang Bapak Ibu saya tanya kira-kira dari 3 tadi kan nggak sampai 5 gitu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan yang mana? Semuanya. Tergantung kesalahan siswa kita mungkin ya Bapak Ibu. Tergantung. Yang idealnya, yang ingin dicapai oleh pemerintah, kita di sini sebagai seorang manajer itu tidak pernah marah, tidak pernah menghukum. Bisa pada kira-kira Bapak Ibu? Bisa. Contohnya organize dulu. Oh, maunya tahu Pak Rin? Saya jadi murid panjenengan yang Bisa. Jadi keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu sudah ada peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Ada. Itu yang harus kita rubah menjadi keyakinan kelas. Nanti akan kita bedakan bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu apa. Lanjut next dulu Pak Aldi. Pembuatan keyakinan kelas. Jadi begini. Kita sudah punya peraturan dalam kelas. Contohnya mungkin dari Bu Ayu, salah satu peraturan dalam kelas Bu Ayu apa?
Dalam kelas. Iya, dalam kelas Bu Ayu. Peraturannya apa? Tidak boleh merokok. Beda Pak, itu kayak di rumah sakit Pak. Melaksanakan piket, Bu ini salah satu saja peraturannya. Tidak boleh jarak jauh. Tidak boleh berjarak jorok. Bu Eni Tidak boleh bawa HP. tidak boleh bawa HP. Bu Imra datang tepat waktu. Soalnya Bu Ivi Membuang sampah di tempat. membuang sampah di tempatnya. Bu Yuni Tidak boleh jarak-jarak dari meja. tidak boleh mencoret-coret meja. Langsung Bu Baya Tidak makan minum di dalam kelas. tidak makan minum dalam kelas. Lanjut Bu Ko Tidak bawa mainan dalam kelas. tidak boleh bawa mainan dalam kelas. Lanjut Bu ini salah satu saja yang biasa diterapkan Bu ini di kelas. Kira-kira apa peraturannya? Main buku. Tidak boleh main-main dalam pelajaran. Iya. Oke, boleh lanjut Bu ini apa kira-kira? Tidak boleh membuka baju. Jelas Bu, apalagi gurunya Bu ini tidak boleh Bu ini. Mau Bu ini salah satu saja ada apa yang biasa Bu lakukan kepada siswa, peraturannya kira-kira apa? Tidak boleh ada guru di belakang, tidak boleh apa? Bicara, tidak boleh bicara saat guru menerangkan. Berarti Tidak boleh mengeluarkan baju yang seharusnya dimasukkan. betul, tidak boleh mengeluarkan baju, berarti harus berpakaian rapi ya. Pak Arif? Santai tapi serius. Santai tapi serius. Lanjut Pak Anan? Berpakaian harus rapi, sopan dan santun. Berpakaian rapi, sopan dan santun. Lanjut Pak Mudai? Tidak boleh mengambil barang punya temannya tanpa seizin. Tidak boleh mengambil atau meminjam barang betul temannya tanpa izin. Monggo selanjutnya. Tidak mengganggu temannya yang sedang belajar. Tidak boleh mengganggu temannya saat belajar. Pak Marzuki? Udah sebutkan semua ya. Apa kira-kira ada yang tidak kira-kira Pak? Tidak boleh kodean di saat Tidak boleh kalian saat pelajaran. Pak Taufik? Tidak mengobrol saat pembelajaran sedang berlangsung. Tidak mengobrol saat pelajaran sedang berlangsung. Bu Lingga? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Nah itu adalah peraturan yang kita terapkan di kelas kita. Pasti dari Bapak Ibu sebutkan ada yang sama dengan kita. Okay? Selanjutnya, yang pertama adalah keyakinan itu lebih abstrak, bukan lebih konkret. Jadi kalau keyakinan kelas itu dari peraturan tadi kita akan dirangkum menjadi satu, kita kelompokkan. Misalkan tadi tidak boleh berbicara dalam kelas, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh berbicara. Itu artinya tertib dan teratur saat pelajaran. Jadi beberapa peraturan kita tarik kesimpulan satu lebih global, itu namanya keyakinan kelas. Jadi dalam satu keyakinan kelas semua beberapa penjelasan peraturan. Jadi keyakinan kelas diturunkan menjadi peraturan kelas. Jadi peraturan kelas yang sudah Bapak Ibu miliki itu akan kita globalkan menjadi keyakinan kelas. Yang kedua, sesuai dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas yang kita buat nanti harus yang bisa dilaksanakan, diterapkan di sekolah masing-masing, melihat kondisi sekolah, siswa dan lingkungannya. Pernyataan bersifat positif ya. Jadi kata-kata tidak boleh itu diganti, misalkan tidak boleh berlari di dalam kelas, misalkan diganti berjalan di dalam kelas, berjalan dengan baik di kelas. Jadi kata-kata tidak, jangan, tidak boleh itu dihilangkan. Gitu. Selanjutnya sedikit saja agar lebih mudah diingat. Jadi keyakinan itu tidak boleh banyak. Jadi hanya beberapa saja, misalkan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu kan bisa tidak mencoret-coret, tadi betul ya, membuang sampah. Jadi kita masukkan kepada menjaga kebersihan kelas. Berupa pernyataan universal, jadi umum. Jadi beberapa peraturan kita tarik menjadi satu keyakinan kelas, melibatkan semua anggota kelas. Selama ini Bapak Ibu membuat peraturan kelas itu dari Bapak Ibu sendiri apa dari siswa Bapak Ibu? Dari siswa. Dari siswa. Minoritas apa mayoritas? Mayoritas. Pembuatannya bagaimana Bu? Monggo maju. Maju. Bu Vivi. Dia cerita kan dari siswa. Jadi bagaimana kira-kira prosesnya? Kalau di kelas saya, Biar tahu cantiknya Bu Vivi. aku yang ngasih ini. Siap. Kalian ada ini juga kemarin. Siap. Action. Iya, terima kasih atas waktunya. Kalau di kelas saya 6B, kalau kita anak-anak baru naik, kita akan yang pertama kali naik
naik kelas, pertama kali kita pasti akan berdiskusi. Yang pertama yaitu tentang peraturan kelas. Peraturan kelas anak-anak itu ininya seperti apa? Kita bimbing dulu. Kamu ininya di kelas kami apa sih? Saya gitukan dulu. Ada yang bilang, oh bu, baju harus rapi. Nanti ada yang bagian nulis, tapi bukan sekretaris masih. Mereka menulis seadanya dulu. Yang kedua, kira-kira apa lagi masukan dari anak-anak seperti itu? Mereka semua memberikan masukannya. Setelah mereka semua memberi masukannya, nanti kita globalkan. Maksudnya yang sama dijadikan satu, seperti itu. Jadi nanti ya kayak bu harus buang sampah gini-gini dijadikan satu, seperti itu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Tangan dulu untuk pemimpin. Jadi proses yang ditempuh mungkin sudah betul ya Bapak Ibu. Next dulu. Nah, jadi ini adalah gambaran ketika membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Betul kata pemimpin tadi, peraturannya apa saja. Jadi anak-anak saya beri selembar kertas ditulis ide mereka kira-kira mau kelasnya seperti apa. Nih, setelah ditulis, kita tempelkan dulu. Sebelumnya itu masih banyak nih. Ini adalah peraturan anak-anak dulu. Itu banyak dari semua anak. Kalau karena saya kelas rangkap, jadi ada beberapa jadi satu. Itu ada satu anak lebih dari dua. Nah setelah itu karena itu bentuk peraturan dulu, setelah kita susutkan akan jadi sedikit menjadi keyakinan kelas. Kita kelompokkan tadi betul kata pemimpin. Itu akan berubah menjadi keyakinan kelas. Jadi yang menulis sendiri anak-anak, kita bimbing memilahnya. Kira-kira yang sesuai dengan kelas kita itu yang mana. Setelah mereka tempel, kita pandu mereka untuk berdiskusi. Kira-kira kamu maunya kelasnya seperti apa. Nah kita bimbing itu kita globalkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi pertama yang banyak kita susutkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Berarti yang bisa dilakukan bimbing di sekolah anak kelas 1 itu sudah sangat betul sekali. Jadi berawal dari peraturan, tinggal menaikkan levelnya ke keyakinan kelas. Karena prosesnya sudah betul, melibatkan serta siswa bapak ibu guru dalam menuangkan ide mereka mau seperti apa kelasnya. Oke, lanjut next dulu Pak Aldi. Oke, ini adalah salah satu contoh. Bisa kita pakai ulang, bisa tetap tulisan anak-anak. Jadi ini adalah misalkan semangat belajar, rajin belajar. Ini adalah peraturannya, berani mengungkapkan pendapat, berani bertanya jika tidak memahami materi. Ini adalah peraturannya. Kita masukkan keyakinan kita adalah semangat belajar. Jadi kalau di sini dilihat keyakinan kelas itu kalimatnya adalah universal atau global, lebih abstrak. Yang lebih konkret nanti adalah peraturan kelasnya. Jadi yang diingat anak-anak adalah ini, berperilaku jujur, bersikap sopan, bertanggung jawab. Yang diingat adalah keyakinannya. Jadi peraturannya hilang, nanti yang diingat anak-anak hanya keyakinan kelasnya. Sampai sini Bapak Ibu kira-kira ada gambaran tentang keyakinan kelas ya? Oke, jadi berubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ini adalah segitiga restitusi. Pernah dengar kata-kata segitiga? Sering ya? Kalau restitusi pernah membuatan Bapak Ibu? Belum. Ini adalah proses kita membuat anak-anak didik kita sadar akan kesalahan mereka, membimbing mereka untuk tidak mengulanginya lagi. Lanjut next Pak Aldi. Ya, ada 3 proses. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Selama ini Bapak Ibu kalau misalkan ada anak Bapak Ibu yang melakukan kesalahan, kira-kira yang pertama kita lakukan apa? Monggo siapa yang mau bercerita? Ketika anak didik kita melakukan kesalahan, yang dilakukan pertama kali apa? Mendengarkan, menanyakan kenapa. Betul. Setelah itu jawab ya, ditanya benar atau salah. Setelah itu dijawab benar apa tidaknya. Setelah itu apa yang terakhir? Kira-kira solusinya dari kita apa dari anak-anak? Bisa dari anak-anak, bisa dari mayoritas yang Bapak Ibu guru lakukan dari anak-anak apa dari diri kita? Dari anak-anak kita. Dari kita. Kalau saya dari kita, misalkan anak tidak mengerjakan PR, saya tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Anakku ketiduran. Lupa, ya. Ya sudah. Yang menyepakati konsep
Oh gitu, berarti anak-anak sendiri ya? Oke, betul. Berarti yang dilakukan Bu Yuni sudah melakukan segitiga restitusi ya, karena menanyakan, setelah itu membuat sadar anak-anak, setelah itu menemukan apa kira-kira solusinya. Lanjut next dulu, Aldi. Harus tanya sama temennya ada. Folder tadi. Kalau kami kan tanya ke pos. Ini contoh penerapannya. Jadi ini adalah guru ilmiah ya, karena saya belum seperti itu. Kalau itu tutup dulu kembali. Iya. Bulan masuk. Bulan 1 masuk. Ilustrasinya ya, tapi saya belum bisa seperti itu. Impiannya seperti itu. Ini akan kelihatan gurunya seperti apa. Lembut. Ini ada 3 tahap kalau kita melakukan segitiga restitusi. Ini kasus pertama, jadi ada seorang anak datang terlambat. Jadi stabilitas itu melakukan mereka tidak salah. Jadi gambaran kalau itu bisa dilakukan siapa saja. Terlambat saya juga akan tahu. Nah,
Biar tidak ngacau, kalau saya bilang selamat pagi, tepuk satu kali dua kali. Selamat pagi. Kalau selamat siang dua kali. Selamat siang. Yang semangat Pak Taufik sudah mulai makanya saya sudah lihat. Kalau saya bilang selamat sore tiga kali. Selamat sore. Kurang keras. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat pagi. Siang. Saya bilang siang, bukan selamat siang. Lanjut. Jadi tadi itu adalah penerapan ketiga konstitusi dalam arti itu idealnya, impiannya guru dan siswa seperti itu. Sekarang saya tanya kembali kepada Bapak Ibu. Kira-kira impian seperti itu bisa kita capai apa tidak? Bisa, insya Allah bisa. Tergantung apa Bapak Ibu? Niatnya, dan tergantung dukungan rekan-rekan kita. Kalau hanya tidak jarang, tidak sama, Bapak Ibu, karena satu lembaga tidak mungkin pemahaman orang itu sama. Jadi saya sendiri, saya berjuang sendiri bagaimana saya menciptakan kelas. Jadi kan tahu sendiri kelas saya tadi banyak panelnya, Bapak Ibu. Bukan karena apa banyak tantangannya itu, untuk menghindari penampakan kelas yang masih bolong-bolong tadi. Lanjut next dulu. Budaya positif. Di sini adalah akhir dari pembahasan kita. Jadi dari Pak Renaldi langsung next saja. Ini ya. Jadi budaya positif tadi dari awal itu adalah yang harus kita lakukan adalah mengubah pola pikir kita tentang pendidikan, mengubah dari menuntut menjadi menuntun tadi, memahami nilai dan peran guru. Jadi 5 nilai dan 5 peran tadi harus kita laksanakan.
Jadi kita harus mandiri, reflektif, inovatif, dan seterusnya tadi. Terus merumuskan visi, kira-kira kita maunya siswa yang seperti apa, melihat prasarana, sarana, dan kondisi sekolah serta anak didik kita. Selanjutnya menciptakan budaya positif. Budaya positif tadi ditempuh dengan cara kita tahu kebutuhan dasarnya. Tadi kebutuhan dasar yang dimiliki apa saja? Satu, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, betul, bertahan hidup, ya. Apalagi mungkin kurang satu, top 5 deh. Selanjutnya fungsi kontrol. Tadi ada 5 dulu. Yang pertama apa? Penghukum. Lanjut yang kedua tadi rasa bersalah. Setelah itu teman. Yang keempat yang belum kita kasih videonya tadi manajer yang terakhir, ya. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas, karena Bapak Ibu sudah punya peraturan kelas, tinggal berubah ke keyakinan kelas. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi untuk membuat anak didik kita memiliki kesadaran akan kesalahannya serta tidak mengulanginya lagi. Jadi tujuan kita belajar budaya positif adalah menciptakan anak-anak yang sadar pendidikan dan merasa bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, atas masa depan mereka sendiri, tanpa paksaan dari diri kita, dari luar, dari guru, dari sekolah. Jadi mereka memang harus benar-benar sadar. Jadi itulah PR kita, gitu Bapak Ibu, karena memang selama ini kalau saya pribadi menganggapnya mereka begitu karena terpaksa dari saya, karena saya memberikan hukuman, misalkan PR ditambah, atau misalkan membersihkan ruang kelas, atau membuang sampah, atau mengambil sampah, bersihkan sekolah. Jadi ada dorongan dari luar. Itulah yang harus kita tumbuhkan kepada diri kita, kesadaran dan rasa tanggung jawab dia. Next, Pak Aldi. Sepertinya ini sudah terakhir, gitu. Terima kasih telah menyaksikan. Salam bahagia. Kalau saya bilang guru bergerak, Bapak Ibu jawabnya Indonesia maju. Bareng-bareng, gitu. Pak Lutfi monggo diabadikan. Oke, saya bilang guru bergerak, nanti Bapak Ibu guru jawabnya Indonesia maju. Oke. 1, 2, 3, guru bergerak, Indonesia maju. Satu kali lagi, guru bergerak, Indonesia maju. Kita akan guru bergerak dulu. Guru bergerak itu ketika saya bilang guru bergerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Jadi diawali dari tergerak dari diri kita, bergerak melakukan perubahan, dan menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk melakukan perubahan juga. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kita lakukan, ya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Satu kali lagi, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Yang sudah lagi sebagai gurunya. Menggerakkan. Menggerakkan, iya. Tergerak, ya Pak. Terima kasih kepada Bu Romi atas ilmunya, pengetahuan baru dari kita semua. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi, dan apa yang telah disampaikan oleh Bu Romi bisa kita terapkan di instansi masing-masing.